يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Wasiyatun jami'ah, wasiat yang menyeluruh. Kataba rajulun ila Ibni Umar radhiyallahu anhuma, seseorang menulis kepada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Maksudnya di sini adalah Abdullah Ibni Umar, putra dari Umar Ibn Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Aniktub ilayya bil ilmi kullih. Orang tersebut menulis kepada Ibnu Umar untuk menuliskan kepadanya seluruh ilmu agama ini. Ini lihatlah bagaimana kegigihan mereka untuk menuntut ilmu. Orang yang menulis kepada Ibnu Umar ini antara dua, imma dia sahabat Nabi Muhammad atau dia adalah seorang tabi'in yang tidak sempat bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Tapi bagaimana dia menulis kepada Abdullah ibn Umar meminta untuk diajarkan ilmu dalam agama ini. Dan yang sangat lebih jauh luar biasa adalah Abdullah ibn Umar masih menyempatkan untuk menjawab pertanyaan dari orang tersebut, entah itu sahabat atau seorang dari golongan tabi'in. Lihatlah kerendahan hati Abdullah ibn Umar, bagaimana masih mau menjawab pertanyaan dari orang lain. Begitupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita zaman sekarang, orang kalau sudah terkenal sedikit, orang tanya, yang jawabnya admin, yang jawabnya admin, bukan ustadznya, yang jawabnya admin. Padahal belum tentu admin tersebut memiliki kapasitas ilmu seperti ustadz tersebut. Akhirnya jawaban itu dinisbatkan kepada ustadznya, padahal itu adalah jawaban adminnya. Kadangkala bisa menyebabkan masalah yang besar. Lihat Abdullah ibn Umar masih sempat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya. Ini adalah kerendahan hati yang sangat luar biasa dari para sahabat radhiyallahu anhum. Ditanya Abdullah ibn Umar tentang ilmu yang menyeluruh, tolong tuliskan seluruh ilmu. Dan ilmu dalam agama ini sangat banyak. Bahkan ada sahabat yang itu datang kepada Rasulullah SAW mengatakan, ya Rasulullah, inna syara'i al-Islam qad kathurat alayya fababun natamassaku bihil jami'. Wahai Rasulullah, syariat Islam ini sudah sangat banyak, ajarkanlah aku tentang satu pintu yang aku dapat bergantung kepadanya, bersandar kepadanya. Maka Rasulullah SAW memerintahkan agar lisannya terus basah dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu ditanya seperti ini, fakataba ilaih, maka Ibnu Umar pun menulis kembali menjawab pertanyaan ini, innal ilma kathir, sesungguhnya ilmu itu banyak, sangat banyak, ya. Innal ilma kathir, sesungguhnya ilmu itu sangat banyak. Walakin, akan tetapi, kata beliau, ini nasihat beliau sangat luar biasa, in istata'ta an talqallaha khafifadh dhahri min dima'in nas khamisal batni min amwalihim kaffal lisani an a'rabihim laziman li amri jama'atihim faf'al. Ini nasihat beliau 4. Sesungguhnya, kata beliau, ilmu itu sangat banyak, akan tetapi jika engkau bisa melakukan 4 ini saat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, lakukan. Ini akan menyelamatkanmu, kata Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. In istata'ta an talqallah, jika engkau mampu berjumpa dengan Allah. Ini lihat, ini adalah sesuatu yang pasti. Perjumpaan kita dengan Allah sesuatu yang pasti. Kita pasti akan berjumpa dengan kematian. Banyak di antara kita yang masih berpikir bahwa kematian ini hanyalah cerita dan khayalan. Tidak ada.
dan seakan-akan dia tidak akan pernah mati. Padahal setiap hari lingkungan rumahnya, keluarganya, gurunya, tetangganya, kawannya, dia dengar kabar kematian mereka. Tapi jarang yang mengambil ibrah bahwa suatu saat dia akan mati. Masih berpikir kematian ini hanya khayalan saja. Nggak mungkin saya mati, nggak mungkin nanti saya dibawa di atas keranda. Pasti kita akan dibawa, pasti kita akan wafat. Allah yang berfirman di dalam Al-Quran, kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang bernyawa pasti akan berjumpa dengan kematian. Orang-orang hebat sebelum kita, mereka berjumpa dengan kematian. Para ulama, para tabi'in, para sahabat, bahkan para nabi sekalipun, mereka berjumpa dengan kematian. Siapa kita yang akan terbebas dari kematian? Pasti kita akan berjumpa dengan kematian. Pasti di dunia ini semuanya akan kita tinggalkan. Semua akan ditinggalkan. Semua akan hilang. Yang hanya akan bermanfaat untuk kita adalah amalan. Bahkan yang pertama kali hilang dari diri kita apa? Nama kita sendiri. Antum kalau meninggal tidak dipanggil lagi fulan atau alan. Jenazahnya mana? Sudah dimandikan belum? Mayatnya mana? Sudah dikafani belum? Jenazahnya mana? Sudah disolatkan belum? Mayatnya mana? Kapan akan dimakamkan? Tidak lagi disebut nama kita. Nama kita sudah langsung terhapus. Padahal nama itu bersama dengan kita dari sejak kita lahir. Hilang. Apalagi yang lain. Nama saja yang orang tidak memperebutkannya hilang, apalagi harta dunia. Semuanya hilang. Yang akan hanya dibawa adalah amalan. Tapi masih banyak di antara kita yang berpikir ini adalah cerita dan khayalan, kita tidak akan mati. Kita pasti akan berjumpa dengan kematian. Pertanyaannya, bagaimana kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala? Ingin selamat? Dengarkanlah nasihat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kata beliau, "In istata'ta an talqallah," jika engkau mampu berjumpa dengan Allah, khafifadh dhahri min dima'in nas, engkau terbebas dari darah manusia. Khamisal batni min amwalihim, perutmu lapar, tidak diisi dengan harta-harta mereka. Kaffal lisani an a'radhihim, engkau tahan lisanmu dari membicarakan atau menodai kehormatan mereka. Laziman li amri jama'atihim, dan engkau terus mengikuti jamaahnya mereka. Faf'al, maka lakukan. Jika kita ingin selamat saat berjumpa dengan Allah, yang pertama kita harus terbebas dari darahnya kaum muslimin. Jangan pernah menumpahkan darahnya kaum muslimin, baik secara langsung dengan tangan kita, dengan senjata yang kita miliki, dengan apapun. Bahkan jangan pernah kita membantu orang lain untuk menumpahkan darah kaum muslimin dengan lisan kita. Saat ini banyak orang yang tidak ikut menumpahkan darah kaum muslimin dengan tangannya. Banyak yang tidak menumpahkan darah kaum muslimin dengan senjatanya, tapi lisannya jauh lebih tajam. Ketikannya, tulisannya di media sosial jauh lebih tajam daripada senjata tersebut. Kalau dia bawa senjata seorang diri, dia hanya akan melukai 1-2 orang dengan satu senjata tersebut. Tapi karena ketikannya, karena tulisannya, karena ucapannya, dia menggerakkan ribuan senjata untuk menumpahkan darah kaum muslimin. Ini jauh lebih berbahaya. Jangan beranggapan bahwa tidak boleh menumpahkan darah itu hanya sebatas dengan tangan saja. Dengan lisan pun bisa. Berapa banyak orang yang tidak ikut menumpahkan darah kaum muslimin, tidak ikut menumpahkan darah kaum muslimin. Apa yang mereka lakukan? Mereka menumpahkan dengan cara lisan mereka, dengan cara ketikan mereka, tulisan mereka, yang membuat kemarahan kaum muslimin, yang membuat fitnah di sana dan di sini, hingga akhirnya tumpahlah darah kaum muslimin. Dan tidak bolehnya kita menumpahkan darah kaum muslimin tidak hanya maknanya membunuh. Menumpahkan darah pun itu tidak dibolehkan. Melukainya pun tidak dibolehkan. Semua hal tersebut tidak diperkenankan. Jadi jangan pernah beranggapan bahwa oh ini maksudnya tidak boleh kita memukul seseorang, tidak boleh kita ibaratnya menusuk seseorang, tapi lisannya terus membuat fitnah,
menyebabkan orang terbunuh, menyebabkan orang terluka karena lisan dia. Ya, sebagai provokator dan lain sebagainya banyak. Antum sering lihat kan, kalau misalkan ada orang yang qadarullah, ada seseorang yang tertangkap mencuri, misalkan mencuri sesuatu yang biasa, misalkan mencuri telur, mencuri apa, kadang yang paling ramai siapa? Provokatornya. Ya, dia bilang bunuh, bakar, ini musyarakah, ada keikutsertaan dalam pembunuhan, ada keikutsertaan dalam pemukulan, walaupun dia tidak ikut memukul, karena dengan lisannya itulah orang terprovokasi. Maka hati-hati, lisan kita, tangan kita dalam mengetik di media sosial jangan sampai menjadi tabungan jariah dari keburukan-keburukan kita yang terus akan terisi, ya, waliyadzubillah. Kalau kita tidak tahu sesuatu, lebih baik diam, lebih baik menyebutkan apa yang sudah pasti, ucapkan qala Allah, qala Rasul, tafsirkan dengan apa yang menjadi penafsiran para ulama. Jadi tidak usah menjadi provokator dimanapun kita berada, harus berhati-hati. Khamisal batni min amwalihim, bisa menahan lapar dari harta mereka. Enggak boleh kita mengambil harta kaum muslimin. Ya, mengambil harta kaum muslimin ini bentuknya ada dua. Yang pertama, tidak menjalankan apa yang menjadi kewajiban kita, atau yang kedua, merebut sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Jadi mengambil harta kaum muslimin ini dengan tidak hak, itu ada dua. Yang pertama, kita tidak berikan apa yang jadi kewajiban kita, atau yang kedua, kita mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Contoh yang pertama, misalkan kita punya hutang kepada seseorang, orangnya lupa, orangnya meninggal, tidak ada yang tahu kecuali kita dan dia. Lupa, pikun dia misalkan, lupa segalanya. Ini jangan dijadikan dalil, oh dia udah lupa, udah aman, saya nggak ngambil harta dia. Ingat, saat itu kita tidak memberikan apa yang menjadi kewajiban kita, membayarkan hutang. Ini masuk dalam kategori mengambil harta dengan cara yang batil, dengan cara yang batil. Hati-hati, ya. Antum parkir di satu tempat, ada tulisannya tuh, bayar 2.000 parkir resmi. Antum ngeluarin motor, yang parkirnya lagi ke kamar mandi, jalan. Ini artinya tidak memberikan apa yang harusnya menjadi kewajiban antum. Padahal cuma 2.000 resmi, misalkan biaya resmi itu 2.000. Hati-hati, jangan menganggap kita pintar, tidak memberikan apa yang menjadi kewajiban kita. Ingat, Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat, Allah subhanahu wa ta'ala maha menyaksikan apa yang kita lakukan. Yang kedua, mengambil sesuatu yang bukan menjadi hak kita. Ini pun banyak dilakukan, apalagi orang-orang yang bekerja dalam pengurusan-pengurusan. Biasanya harusnya gratis, dia kenakan biaya dengan dalih ini uang transport, dengan dalih ini uang bensin, dengan dalih ini uang kopi dan lain sebagainya. Padahal biayanya gratis, dia ambil sesuatu padahal itu bukan haknya. Ini bagaimana dia bisa berjumpa dengan Allah subhanahu wa ta'ala? Dia ambil haknya kaum muslimin, dia ambil hartanya kaum muslimin. Harus berhati-hati. Kita harus memberikan apa yang menjadi kewajiban kita, dan jangan mengambil apa yang menjadi hak orang lain yang bukan menjadi hak kita, nggak boleh. Dan jangan terbiasa memakai jurus afwan. Ini paling sering, ya. Sekarang kaum muslimin, masya Allah, ya, pakaiannya sudah islami, sudah sering mengaji, tapi jurus afwan ini selalu digunakan ketika ada orang yang menuntut haknya, padahal punya kelebihan, punya kelapangan, tapi dia selalu mengatakan afwan, afwan dan afwan. Seakan-akan kalau sudah mengatakan afwan, sudah terbebas dari kewajibannya. Jangan. Ya, sebisa mungkin apa yang menjadi kewajiban kita, kita tunaikan. Apa yang bukan hak kita, jangan pernah kita ambil. Kaffal lisani an a'radihim, menahan lisan dari kehormatan mereka. Tidak boleh kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim,
Seorang muslim tidak boleh kita jatuhkan kehormatannya, siapapun dia. Seorang muslim harus dijaga kehormatannya, tidak boleh digibahi. Seorang muslim tidak boleh dicela, nggak boleh, harus dijaga. Wah, nggak apa-apa, dia kan sekarang sudah tidak ngaji lagi di sini, ngajinya sudah di masjid sebelah. Ingat, dia masih seorang muslim. Dia masih seorang muslim. Apa yang menjadi penyimpangannya cukup dibahas sebatas apa yang jadi penyimpangannya. Tidak usah menjatuhkan kehormatannya yang bukan bagian dari apa yang menjadi penyimpangannya tersebut. Kadang banyak di antara kaum muslimin yang kelebihan batas. Yang harusnya yang dibantahnya 5%, dia buat 50%. Sisanya celaan, cacian, makian. Bahkan tidak sedikit yang masuk ke dalam kehormatan dalam keluarga, dibicarakan, digibahi. Urusan keluarganya, urusan rumah tangganya, urusan ini dan itunya nggak boleh. Selama dia masih seorang muslim, kita harus jaga kehormatannya. Maka kita harus menjaga apa yang menjadi kehormatan kaum muslimin. Tidak boleh kita menjatuhkan kehormatan seorang muslim. Selama dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, kita harus jaga kehormatannya. Jika ada sesuatu yang keliru, yang salah, cukup yang diingatkan adalah sesuatu yang menjadi kesalahannya tersebut. Jangan menjatuhkan kehormatannya, mencela kehormatannya, waliyadzubillah. Dan ini bersandar kepada sabda Rasulullah SAW ketika beliau saat itu sedang melaksanakan haji wada, yang Rasulullah SAW mengatakan, inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum. Sesungguhnya darah kalian, harta kalian, dan kehormatan kalian itu Allah Subhanahu wa ta'ala haramkan sesama kalian. Gak boleh seseorang menumpahkan darah, mengambil harta seseorang tanpa hak, kemudian juga menjatuhkan kehormatan seorang muslim tanpa hak dengan ghibah, namimah, celaan, cacian, makian, atau bahkan waliyadzubillah melihat kehormatan seorang muslim, ya, menjatuhkan kehormatan wanita yang ada dalam rumahnya dan lain sebagainya, itu enggak dibolehkan sama sekali. Laziman li amri jama'atihim, kemudian terus mengikuti jamaah. Dan jamaah ini kata Al-Imam Syatibi rahimahullah, maknanya ada 2. Yang pertama adalah al-manhaj, yang kedua adalah sawadul muslimin ma'a imamihim, kaum muslimin bersama imamnya. Tidak boleh melakukan kudeta dan lain sebagainya selama pemimpin masih merupakan seorang yang muslim, masih melaksanakan sholat, ya. Dan juga manhaj, sebagaimana perkataan Ibnu Mas'ud, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Yang disebut dengan jamaah itu adalah apa yang sesuai dengan kebenaran walaupun engkau seorang diri. Fa idza khalafatil jama'atul haq kun anta ma'al haq takun antal jamaah. Dan jika mayoritas kaum muslimin menjauh atau mereka menyelisihi kebenaran, maka engkau harus tetap bersama dengan kebenaran tersebut. Maka engkau dikatakan jamaah. Jadi jamaah di sini kata Al-Imam Syatibi terbagi 2 penafsirannya. Yang pertama adalah al-manhaj, yang mana kita harus tetap berada dalam kebenaran sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Walaupun di zaman kita, walaupun di lingkungan kita orang banyak yang berpaling, nggak apa-apa. Antum tinggal di satu tempat, orang banyak yang berpaling dari kebenaran. Antum misalkan tinggal atau berasal dari satu tempat yang mana mayoritasnya misalkan mereka Syiah, antum seorang diri, Ahlus Sunnah wal Jamaah, jangan ikut-ikutan, tetap sendiri, tetap bersama dengan kebenaran walaupun sendiri, ya. Maka pada hakikatnya engkau adalah jamaah. Jangan berpikiran oh saya harus bersama jamaah, harus bersama mayoritas. Tidak seperti itu, ya. Tidak berarti harus bersama dengan mayoritas, harus bersama dengan kebenaran. Lihat Syekh Mukbir rahimahullah ketika pulang ke kampungnya, Syiah semua sendiri, tapi Masya Allah tabarakallah berikan keberkahan. Beliau tetap berpegang teguh kepada kebenaran. Maka ini 4 hal jika kita laksanakan hal ikhwah, maka
kita akan selamat ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati menumpahkan darah seorang muslim, baik dengan lisan, baik dengan tulisan, baik dengan langsung tangan kita. Kemudian berhati-hati dari mengambil hak orang lain, harta orang lain, tidak melaksanakan kewajiban kita atau mengambil sesuatu yang bukan hak kita, rishwah, sogok menyogok dan lain sebagainya. Hati-hati, ya. Apalagi misalkan orang-orang yang bekerja di instansi pemerintah, Masya Allah tuh, ya, digaji dari rakyat. Hati-hati menggunakan fasilitas yang bukan untuk pekerjaan, digunakan untuk fasilitas pribadi. Hati-hati, ya. Banyak diantara orang itu kan dia punya bisnis online, kerja di kantor, dia menggunakan laptop perusahaan, menggunakan komputer perusahaan. Kemudian jam istirahat dia dengan usahanya, padahal tanpa izin dari atasannya, tidak dibolehkan oleh atasannya. Hati-hati. Ini pribadi, harusnya berbeda dengan pekerjaan, kecuali jika atasannya mengizinkan. Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ada kisah yang disebutkan kepada beliau bahwa beliau itu jika datang mengajar terlambat, beliau selalu catat berapa menit. Nanti jika waktunya beliau mendapatkan gaji bulanan itu, beliau kumpulkan, ini sekian menit, ini bukan hak saya, karena tidak mengajar pada menit-menit tersebut karena kepentingan tertentu. Ya kita kan Masya Allah, semua kita pakai, plat mobilnya merah, pakai rekreasi kemana-mana, ya. Bensin dari kantor untuk ke satu tempat, dia muter dulu ke rumahnya dulu, makan siang dulu, jalan lagi, putar lagi, jalan lagi. Akhirnya bensin yang harusnya hanya 50.000 habis, ya. Bensin mobil perusahaan itu akhirnya habis 90.000. Ini zulm, kezaliman, akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala karena mengambil sesuatu yang bukan hak kita. Enggak boleh. Hati-hati, perkara-perkara seperti itu banyak yang menganggap sepele, padahal itu sangat berat. Menjaga lisan kita dari kehormatan manusia, dan juga kita harus mengikuti jamaah. Allahu Akbar, kata Syekh. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi, perkataan dari Ibnu Umar ini di dalam Siyar A'lamin Nubala. Kalimatun yasirah illa annaha hawat jima'a huquqil ibad wa ma aktsara at-tafriqa fiha la siyama 'indama tashra'ibul fitan a'adzana Allah. Kata beliau, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Kalimat yang ringan, sederhana, kata beliau, tetapi mencakup perkara yang sangat agung dari hak-hak hamba, dan banyak sekali di zaman ini, kata beliau, orang yang lalai darinya. Wabil khusus, kata beliau, ketika terjadi fitnah, ketika banyaknya fitnah, itu akan semakin lalai kaum muslimin dari hak-hak sesamanya. Coba antum lihat ketika zaman fitnah itu, orang ghibah, namimah itu jadi hal biasa, celaan, cacian, makian jadi hal biasa, ya. Kalau di zaman kita ini kan hebohnya dengan apa? Cebong, kampret dan lain sebagainya. Itu celaan, cacian. Kehormatan kaum muslimin harus dijaga. Tapi masa fitnah ini sesuatu itu menjadi sesuatu yang normal, sesuatu yang wajar. Hati-hati. Kemudian juga harta kaum muslimin, antum lihat ketika fitnah terjadi, penjarahan di mana-mana. Ya, pengambilan hak orang lain di mana-mana. Ini terjadi ketika fitnah, darah yang tumpah. Hati-hati, di zaman-zaman fitnah kita harus lebih bersabar. Di zaman-zaman fitnah kita harus lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena banyak di antara manusia yang tidak lagi peduli di zaman fitnah kepada hal-hal tersebut. Maka kita tetap harus berpegang teguh. Ingat kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah sesuai dengan pemahaman salaful ummah, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala akan berikan taufik dan hidayah kepada kita. Jangan sekali-kali mencoba jalan-jalan yang lain, karena jalan-jalan yang lain tersebut tidak jelas orangnya sudah sampai apa belum, dan apakah orangnya akan sampai atau belum. Wallahu a'lam bishawab. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat untuk kita semua.